Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon, katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh, Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya, katanya. Punya Indonesia, katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang dia sampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan, inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55%, mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Baik, setidaknya poinnya ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencurigai, kalau kami mencurigai ini memang Rasulullah ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Aduh, saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau mau hal seperti ini yang kita percaya, dengar mengaku Dr. Rismon yang katanya kuliah di Jepang, Rosurio yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah, ini kayak kalau saya melihatnya, tidak salah, keduanya memang telematika, bukan